Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pelatih ahli program sekolah penggerak? Sebenarnya kita menjadi pelatih ahli apa saja ataupun sebesar mana pekerjaan kita dalam sehari-hari, dalam menjalankan tugas ini dan seberapa besar dibayar ataupun honor dari pekerjaan sebagai pelatih ahli tersebut. Nah, pertanyaan tersebut akan kita jawab, akan kita ulas pada sesi yang berbahagia ini. Marilah sama-sama kita simak dan semoga dengan penjelasan tersebut kita bisa paham sejauh mana pekerjaan yang kita lakukan dan sebesar mana dibayarkan dari pekerjaan kita tersebut. Baik, untuk sesi awal, marilah kita lihat di sini, di slide saya sudah menjelaskan bahwa kegiatan pendampingan pelatih ahli sekolah penggerak, ya kan, itu ada beberapa aktivitas pendampingan yang kita lakukan. Yang pertama itu lokakarya, pengawas sekolah dan kepala sekolah. Kemudian yang kedua, melatih kepala sekolah mengenai perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya berbasis sekolah, tahap 1. Kemudian yang ketiga, forum pemangku kepentingan daerah. Dan kegiatan yang berikutnya penguatan komite pembelajaran, yang kelima pendampingan kepala sekolah, coaching, dan yang keenam forum Pokja, manajemen operasional level sekolah. Di sini ada sistem pembelajarannya, sistem aktivitas pendampingannya, ada yang secara daring atau secara luring, kemudian ada yang secara daring, ini pilihan, sedangkan ini setiap bulannya itu dilakukan sebanyak 2 JP per bulan, itu pendampingan kepala sekolah, coaching. Kemudian yang kedua, forum Pokja manajemen operasional di level sekolah. Ini juga dilakukan secara daring. Sedangkan ini sifatnya pilihan. Oke, berikutnya kita lihat satu persatu ya. Lokakarya pengawas sekolah dan kepala sekolah itu di bulan Oktober itu dilakukan sebanyak 8 JP. 8 jam pembelajaran ya. Di bulan November itu 4 JP. Berapa 1 jam berapa JP? Begitu ya. 1 JP berapa dibayar? Nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Ini yang perlu kita pahami dulu, bahwa menjadi pelatih ahli ada paling tidak itu 6 pekerjaan yang harus kita lakukan dan itu rutin. Di bulan Oktober lokakarya ini 8 JP, di bulan November itu ada 8 JP, di bulan Desember ada 8 JP. Sedangkan di bulan Januari itu tidak ada, ya kan? Tetapi ada 16 JP itu terkait dengan melatih kepala sekolah mengenai perencanaan berbasis data dan seterusnya. Nah, adapun lokakarya pengawas ini hampir boleh dikatakan dia rutin ya, Oktober, November, Desember, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli tidak ada, Agustus ada 8 JP. Ini proses perencanaan kegiatan pendampingan selama setahun. Karena pelatih ahli itu, kenapa dimulai dari Oktober? Karena SK yang diterima oleh pelatih ahli di tahap pertama itu di bulan Oktober. Nah, otomatis tahun awal bulannya, itu di bulan Oktober, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, di bulan November di sebelumnya, itu sudah dilakukan proses ini ya, pelatihan. Pendampingan. Kemudian keterangan, ini yang berwarna coklat, itu pendampingan kelompok. Nah, ini pendampingan yang dilakukan secara berkelompok. Oke, artinya begini, jika ada satu pelatih ahli itu mendampingi 4 sekolah, maka kesemuanya mereka dari 4 sekolah tersebut, apakah kepala sekolah, PS, atau pengawas AKS, apakah pengawas, guru, dan pihak terkait yang terkait dan itu menjadi bahagian dari ini, maka mereka itu ketika didampingi, mereka disatukan di satu tempat dan pelatih ahli memberikan lokakarya terhadap mereka tersebut dan ini dilakukan secara berkelompok, bukan secara individu. Adapun yang secara individual itu cuman pendampingan kepala sekolah dan forum Pokja manajemen operasional di level sekolah. Makanya ini bisa secara daring, tapi bisa juga secara luring, ya kan? Tergantung kesepakatan dan tergantung seperti apa kondisinya. Apa yang dimaksud dengan pendampingan kelompok? Pendampingan kelompok adalah aktivitas yang dilaksanakan di tingkat kabupaten kota, akan dilakukan secara berkelompok baik oleh pelatih ahli ataupun peserta kegiatan. Aktivitas yang dilakukan secara berkelompok
ini akan diikuti oleh paling banyak 40 orang peserta di setiap kelompoknya. Nah, makanya saya katakan tadi, jika misalnya ada mendampingi satu pelatih ahli itu empat sekolah, ya kan? Taruhlah satu sekolah itu 10 orang dari unsur terkait, guru, kepala sekolah, maka 4 sekolah 40 ya. Adapun pendampingan individual, itu pendampingan individu adalah aktivitas pendampingan antara pelatih ahli secara perorangan kepada kepala sekolah. Kucing ya. Oke, ini mudah-mudahan sudah dipahami. Oke, berikutnya itu penguatan pelatih ahli di sekolah penggerak. Penguatan pelatih ahli di sekolah penggerak ini itu ada intervensi penguatan pelatih ahli, kan? Ini kalau kita lihat mengikuti BIMTEK perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya sekolah. Ini 32 JP di bulan Desember. 32 JP di bulan Desember, dan ini tentu akan dikuatkan kembali nanti oleh pihak kementerian. Kemudian yang kedua itu forum koordinasi dan komunikasi pelatih ahli. Di bulan Oktober ada 3 JP, di sini ada 3 JP, dan seterusnya, semua 3 JP. Oke, berikutnya itu penguatan pelatih ahli. Ini di bulan November, penguatannya itu ada 6 JP, dan di bulan Maret itu ada 6 JP. Begitu ya, nanti akan kita coba lihat kembali secara lebih detail. Nah, ini yang kita tunggu-tunggu ya. Sebenarnya 1 JP berapa sih dibayar? Ya kan? Tadi ada misalnya kan 1 bulan 8 JP, ya kan? Berapa 1 JP? Nah, pembiayaan pelatih ahli itu kegiatan lokakarya, pengawas sekolah dan kepala sekolah itu 8 JP per kelas, ya kan? 1 JP sama dengan 200.000. Kalikan terus ya. Kalau misalnya kita ada mengisi, ya kan? Itu 8 JP, maka 200.000 kali 8. Berapa ya? Berapa? Oke, betul. 16 ya, 1.600.000. Baik, berikutnya itu ini honornya ya. Kemudian pelatih ahli dari dalam kabupaten kota tempat kegiatan luring, ini transport itu 150.000. Pelatih ahli dari dalam kabupaten kota tempat kegiatan jika kegiatannya itu luring. Ya kan? Misalnya dari kecamatan ini melewati beberapa kecamatan ataupun di sekitarnya, yang pastinya itu di dalam kabupaten kota, maka transport yang ditanggung adalah 150.000. Baik. Kemudian yang kedua, forum pemangku kepentingan. Ini juga ada 8 JP per kelas, 1 JP juga 200.000. Kemudian transport juga 150.000. Berikutnya yang ketiga, penguatan komite pembelajaran. Sama ya, sama, transport juga 150.000. Kemudian 4, perencanaan berbasis data dan pengelolaan sumber daya. Ini ada 16 JP ya, 16 JP per kelas, 1 JP sama dengan 200.000, tinggal dikalikan saja, mudah sekali, tinggal kalikan saja. Baik, ini pelatih ahli dari luar kabupaten kota tempat kegiatan jika kegiatannya itu sifatnya luring. Nah, ini kalau ini di dalam ini 150.000, jika di luar ini transport itu sesuai dengan book pisah. Kita dari sini misalnya berangkat ke kabupaten X, maka sampai di kabupaten tersebut tentu ada ini ya, ada tiket mobil yang kita bayar. Nah, berdasarkan harga di tiket tertulis tersebut, maka sebegitulah yang akan diberikan pembiayaan untuk biaya transport. Nah, penginapan juga kita misalnya menginap di sebuah hotel, ya kan, berapa satu malam, ini akan ditanggung. Transport sesuai dengan ini sama ya, sama semua. Baik, mudah-mudahan sudah bisa dipahami sahabat-sahabat semuanya. Berikut saya lewati terus. Nah, pembiayaan pelatih ahli nomor 567, kegiatan ini lanjutan dari tadi ya, pendampingan kepala sekolah ataupun coaching itu dilakukan secara daring, 2 JP per bulan, satuan pendidikan yang didampingi 1 JP, jumlahnya juga 200.000, 1 JP 200.000, kegiatannya itu secara daring. Forum Pokja Manajemen Operasional PMO level kepala sekolah dilakukan secara daring, ini juga 100.000. Nah, yang berikutnya kuota internet. Nah, setiap pelatih ahli
dia tentunya akan diberikan kuota internet sebesar 150.000 per bulan. Yang saya pahami ini bukan dikirim kuota ya, tetapi dikirim dalam bentuk uang, kita yang akan membelikan mengisi pulsa untuk kuota internet tersebut. Baik, terima kasih. Demikian saja. Mudah-mudahan sahabat semua, kawan-kawan para pelatih ahli, calon pelatih ahli, ini penjelasan terkait dengan penguatan pelatih ahli kepala sekolah, kegiatan pendampingan, dan terkait dengan pembiayaan. Mudah-mudahan kita semua bisa paham dan bisa terus menjadi bahagian dari orang yang ikut memajukan pendidikan Indonesia, dan salah satunya adalah dengan menjadi pelatih ahli sekolah penggerak untuk menciptakan profil pelajar Pancasila di Indonesia sebagaimana yang digagas oleh Kemendikbud ya, Ristekdikti, dan insya Allah mudah-mudahan kita doakan dengan berkat kerjasama kita semua, pendidikan Indonesia itu akan bisa lebih maju dan berkembang untuk kedepannya. Baik, demikian saja paparan saya. Terima kasih atas perhatian. Insya Allah kita akan berbicara terkait dengan persoalan-persoalan lain di sesi yang lain. Dan di sesi ini kita hanya fokus sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.